Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, harta dan tahta saat ini menjadi incaran setiap orang. Semua orang berlomba-lomba banting tulang demi mendapatkan gelar sultan yang kaya raya. Bagaimana tidak, dengan predikat ini orang akan takjub pada kehidupan kita. Berikut fasilitas mewah yang pastinya akan terus didapatkan di dunia. Namun hal ini rupanya bukan cita-cita Abdurrahman bin Auf. Ia malah berdoa jadi orang miskin. Apa alasannya? Lalu benarkah orang miskin akan masuk surga terlebih dahulu? Serta bagaimana proses hisab harta di akhirat kelak? Simak terus videonya hanya di channel Cahaya Quran. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang beriman, dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat mengatakan bahwa orang-orang beriman yang fakir dan miskin kelak akan masuk surga terlebih dahulu dibandingkan orang-orang kaya, karena setidaknya mereka bebas dari hisab harta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang beriman yang fakir kelak akan masuk surga terlebih dahulu setengah hari yang setara 500 tahun lamanya daripada orang kaya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun apakah semua kaum miskin akan otomatis masuk surga? Atau hanya segelintir saja? Dan apa kriterianya? Sahabat yang beriman, menurut penjelasan Imam An-Nawawi, kriteria orang miskin yang bisa langsung lolos masuk surga terlebih dahulu adalah orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Mereka yang berhajat pada sesuatu namun tidak dapat memenuhi keperluannya, dan mereka tidak mengerjakan salah satu dosa besar dari sekian banyak maksiat. Ini sifat orang miskin yang dimaksud yang jelas pada kami. Imam An-Nawawi. Orang miskin yang dimaksud berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi adalah mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian mereka juga bersabar dan tidak melakukan dosa besar atau maksiat berat lainnya, baik lahir maupun batin. Jadi bukan asal fakir dan miskin, tapi mereka yang tidak pesimis dan putus asa, serta tidak menghalalkan segala cara untuk mengatasi segala keterbatasannya. Namun ini juga bukanlah motivasi agar manusia tidak fokus mencari kerja dan bermalas-malasan. Sebab kerja keras dan waktu yang dihabiskan di dunia juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Manusia awalnya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat yang sangat luas, di mana seluruh manusia dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan dari kubur, atau tempat lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk diadili satu persatu di hadapan Allah setelah menunggu cukup lama. Perhitungan amal pun dimulai, yang dikenal dengan istilah Yaumul Hisab. Manusia kemudian mengantri untuk diadili satu persatu. Di tempat inilah segala perbuatan manusia selama di bumi akan dipertanggungjawabkan, termasuk harta benda yang ia miliki, dari mana asal harta tersebut, digunakan untuk apakah, serta pertanyaan-pertanyaan semacamnya. Karena itu penting bagi umat manusia untuk menghisab dirinya sendiri sebelum dihisab di hari akhir, karena semua yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan sekecil apapun juga akan dicatat dan diberi ganjaran, serta keburukan sekecil apapun juga akan dicatat dan diberi balasan berupa azabnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran Surat Al-Jaljalah ayat 7-8. Dalam Al-Quran tergambar kedahsyatan hari tersebut.
Saat itu semua orang berlarian meninggalkan saudara, kerabat, sahabat, ibu dan bapaknya. Mereka hanya sibuk memikirkan nasibnya sendiri. Pada hari itu pandangan semua manusia membelalak ketakutan. Bulan meredup cahayanya, matahari dan bulan dikumpulkan. Manusia berkata, "Kemana tempat lari?" Sekali-kali tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu saja pada hari itu tempat kembali. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 7-12. Sungguh mendebarkan. Tak hanya itu, orang-orang miskin juga bergerombol menunggu nasibnya. Namun ketika mereka diminta untuk antri, orang-orang miskin yang soleh ini berkata, "Tak ada sesuatu apapun pada kami yang perlu dihisab." Orang-orang miskin itu pun dipersilahkan masuk surga dengan bergerombol seperti kawanan burung. Sepertinya karena hal ini pula sahabat Nabi mulai terinspirasi untuk menjadi miskin. Tapi yang ia dapatkan malah kekayaan yang tiada henti. Sahabat yang beriman, dalam kitab Rijal Haular Rasul diceritakan bahwa suatu hari ketika sahabat Rasul berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kelak di yaumul hisab perhitungan orang kaya akan lebih lama dibandingkan orang miskin. Abdurrahman bin Auf yang juga berada di situ mendengar nasihat Rasul. Ia pun bergumam dalam hati, "Saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki." Ia lalu menengadahkan tangannya dan berdoa, "Miskinkan hamba ya Allah, agar kelak hamba berjumpa dengan Rasul." Suatu waktu berita tentang para sahabat yang mau berhijrah ke kota Madinah menyebar. Abdurrahman bin Auf juga mendengarnya. Banyak harta bendanya dihibahkan kepada para sahabat yang akan hijrah. Namun bukannya malah habis, kekayaan Abdurrahman bin Auf malah bertambah banyak. Sebagai pebisnis saat itu usahanya sedang laris manis. Melihat kekayaan semakin berlipat ganda, Abdurrahman bin Auf berjalan mondar-mandir karena gusar. Ia memikirkan segala macam cara agar semua harta bendanya habis tak tersisa. Sesudah perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk dan harganya anjlok. Kabar ini menyebar ke seantero kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman bin Auf menjual harta bendanya. Kemudian membuat pengumuman, kemudian semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Sejurus kemudian warga kota berbondong-bondong menjual kurma busuk ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk warga Madinah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun habis tanpa sisa dan jatuh miskin. Ia mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dibuat jatuh miskin. Sehari setelahnya datanglah utusan dari negeri Yaman, kota Madinah. Utusan ini menyebarkan pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Penduduk negeri Yaman sedang dilanda penyakit aneh. Menurut pemeriksaan dokter, wabah tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman memberitahukan utusan agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempatnya buah kurma yang busuk. Tanpa pikir panjang, utusan tersebut mengetuk pintu rumah Abdurrahman bin Auf lalu menjelaskan wabah apa yang terjadi di negeri Yaman. Sebab kurma-kurma busuk yang kemarin dibeli oleh Abdurrahman bin Auf diangkut dan dibeli 10 kali lipat. Abdurrahman bin Auf semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi, karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan harga fantastis. Sahabat yang beriman, menjadi kaya juga sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan yang dimiliki. Bisa saja itu menjadi jembatan kita meraih pahala dan juga kemudian di akhirat kelak.
Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.